Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'd. Bapak, Ibu, sahabat yang berbahagia, di pagi hari yang cerah ini, marilah kita mulai masuk pada materi pekan keempat. Ini baru pekan keempat. Jadi bersabar. Kalau masih belum merasa 100% memahami. Seperti saya katakan, 30% sudah bagus di awal-awal. Sekarang kelihatannya saudara-saudara sudah jauh di atas 70%. Jadi sebuah kemajuan yang hebat menurut saya. Mari kita masuk pada di tingkat 1 ini, kita masih tingkat 1, masuk ke bab 2, pembentuk kata. Di dalam pembentuk kata itu, kemarin kita sudah pelajari, ini sudah masuk ke 2.3, pengantar fi'il madhi. Kemarin kita sudah pelajari huruf, sudah pelajari isim, dan sebagainya. Kita sekarang masuk kepada fi'il. Mulai dengan fi'il madhi dan fi'il mudhari', insya Allah pekan depan kita masuk ke fi'il amr dan fi'il nahi. Kita mulai dari informasinya bahwa fi'il madhi itu adalah fi'il. Sebentar, saya harus share dulu. Iya, kita masuk. Ya, masuk ke pembentuk kata, pengantar fi'il madhi dan pengantar fi'il mudhari'. Oleh karena itu pembahasan mengenai fi'il madhi dan fi'il mudhari' barulah bagian luarnya dulu, karena memang di tingkat 1 ini adalah merupakan sebuah lapisan terluar daripada kita punya bawang merah ini. Dalam filosofi kita pakai metode bawang merah. Mari kita lihat masuk pada fi'il madhi. Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan suatu perbuatan yang terjadi di masa lampau. Yang terjadi di masa lampau. Dalam bahasa Inggris kita sebut past tense. Ini harus selalu diingat, fi'il madhi itu masa lampau ya, untuk di awal-awal, nanti lama-lama udah terbiasa ya. Maka tentunya bisa memberi makna telah atau sudah. Tetapi di dalam bahasa Arab tulisan telahnya tidak perlu ditulis. Kalau bentuknya seperti fi'il madhi, maka dalam bahasa Indonesia sudah tambah satu kata namanya telah. Gitu. Sehingga ketika ada tulisan kataba, itu telah menulis, bahasa Arabnya adalah satu kata, kataba, tetapi bahasa Indonesianya menjadi dua, yaitu telah menulis. Qoro'a telah membaca, fataha telah membuka, jalasa telah duduk, sa'ala telah bertanya, syariba telah minum. Nah, saudara, biasanya di awal-awal itu kalau ketemu tulisan kataba, cari di tamyiz, di kaukaban, cari di kita punya kamus, kasih stabilo, supaya nanti ketika mencari lagi gampang. Kasih stabilo, yang mana dikasih stabilo? Yang pakai dalam kurungnya itu. Itulah namanya mujarrodnya, kataba, gitu ya. Di dalam bahasa Arab, selamanya kata kerja, nah baru yang kedua nih. Jadi tadi penjelasan dari satu kata itu menjadi dua kata dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, selamanya kata kerja pasti bersatu atau bersambung dengan domirnya, dengan subjek. Nah, seperti dahabta itu dalam pandangan mata kita sebagai satu kata, dahabta, satu kesatuan. Tetapi sebetulnya dahabta itu adalah sekarang di dalam bahasa Indonesia menjadi tiga kata. Karena ada, dahabtu.
gitu ya. Dahabta harusnya di sini, kalau saya telah harusnya dahabta. Mohon maaf, saya perbaiki. Ini. Karena saya jadi dahabtu, betul, mohon maaf. Kalau dahaba itu adalah dia. Dahabtu, tu-nya itu adalah saya. Mohon maaf, tadi saya belum menghidupkan dulu ininya apa, draw-nya, jadi agak susah. Oke, nah sekarang baru bisa mulai. Jadi kelihatan sekarang. Oke, jadi tu-nya di situ adalah saya. Sehingga tadi dari 3 huruf dahaba artinya telah pergi itu, ketika menjadi dahabtu, ketika dahaba itu telah pergi, kemudian ketika ada tu menjadi saya telah pergi. Jadi bisa saudara-saudara lihat di sini, dari satu kata bahasa Arab menjadi 3 kata dalam bahasa Indonesia. Saya telah pergi. Tetapi bukan ditulis ana zahaba. Ini sudah aturan ketika kita berbicara tentang fi'aliyah, urutannya dimulai dari fi'il. Dahabtu, apalagi tu-nya itu adalah sesuatu yang pasti, yang makrifat. Saya yang pergi, jadi saya telah pergi. Bukan, atau tidak harus ditulis ana dalam bahasa Arab, ana juga saya. Kapan ditulis nanti ana zahaba dan seterusnya? Nanti penjelasannya ketika kita masuk ke ismiyah, ke muktadaiyah. Ada memang kadang-kadang dimulai dari yang namanya isim, bukan menggunakan dia. Untuk sementara, untuk memudahkan di tingkat 1 ini, kita sekarang berbicara semuanya menggunakan fi'liyah, apalagi hari ini kita berbicara fi'il madi. Dahabtu, dari dahaba, kemudian ada tu, menjadi saya telah pergi. Dahabtu. Oleh karena itu, ketika kita lihat dahabta, menjadi engkau. Kenapa ini engkau? Karena ada ta. Dahabta. Ketika dahabna, menjadi kami. Dari mana kok saya tahu jadi tu, jadi tu itu adalah saya, ta itu adalah engkau, na itu adalah kami? Buka buku level 1 halaman kemarin itu, kalau tidak salah saudara-saudara, fi'il madi sudah bergeser di buku saudara itu menjadi 63. Tolong Pak Kalas dicek, apakah betul ada 63 fi'il madi? Betul. Betul. Nah, coba lihat. Kalau ada tu, itu ternyata tu itu baris ke-13. Domirnya anak. Begitu. Kalau ada ta, lihat ta itu baris ke-7. Nah, domirnya anta. Karena ta ya ta. Karena ta ya ta. Itu paling gampang. Apalagi nanti tum, antum. Gitu. Paling gampang. Nah, kemudian kalau ada na, baris ke 14. 14. Naknya nak panjang, ada alif di belakang. Kalau Pak alif, betul 6. Jadi untuk kuna. Tapi kalau ada na, kasih alif di belakang menjadi 14. Jadi nu. Begitu. Oke? Mari kita teruskan. Dari situ asal muasalnya. Dan buku itu sudah kita pegang setahun yang lalu. Nah, sekarang kita sedikit-sedikit dibuka. Ya. Dalam hal susunan huruf dalam fi'il, termasuk dalam fi'il madi, disepakati selalu digunakan 3 huruf sebagai pembentuk utama. Jadi ketika kita mempelajari bahasa Arab, kita akan dikenalkan di dalam buku apapun, di dalam literatur apapun dengan tulisan fa'ala. Yang lebih dikenal nanti sebagai wajan. Jadi wajan ini atau pola ini, bentuk ini, timbangan ini selalu diturunkan menjadi huruf fa'ala. Apa itu? Fa-nya kita sebut sebagai fa fi'il. Fi'il pembentuk pertamanya disebut fa.
Fiil pembentuk keduanya disebut ain, fiil pembentuk ketiganya disebut la. Jadi 3 huruf ini fa, a, fa, a, la gitu, atau fa fiil, ain fiil, lam fiil. Kita sepakat semua kalau saya bicara fa fiil artinya kata yang huruf yang pertama dari kata tersebut. Kalau saya bilang ain fiil itu artinya huruf kedua dari kata tersebut. Kemudian kalau lam fiil artinya huruf ketiga. Itu adalah kesepakatan. Nah, semua fiil madhi yang sulasi mujarrod terdiri dari 3 huruf dari mujarrod, itu artinya sulasi mujarrod itu sulasi itu 3, mujarrod itu adalah huruf asli. Jadi terdiri dari 3 huruf dari mujarrod dari asli akan memiliki 3 variasi wajan atau 3 variasi pola atau 3 variasi timbangan. Contoh, fa'ala itu kita sebut wajan. Tapi maujun itu adalah yang disandarkan pada wajan atau yang diisikan. Fa-nya diganti dengan da, kemudian ainnya diganti dengan ho, kemudian la-nya tetap la, maka jadi namanya dahola. Gitu. Dahola itu kalau saudara buka di Kaukaban halaman 80, itu artinya masuk. Dahola. Gitu. Tapi kalau fa-nya diganti dengan fa fiilnya diganti dengan ho, kemudian ain fiilnya diganti dengan ro, gitu ya. Jadi kalau saudara lihat, fa-nya menjadi ho, ainnya menjadi ro, la-nya menjadi ja, menjadi horoja. Itu maujunnya. Begitu juga ya kalau saudara mau cari nanti di halaman 78 horoja itu keluar. Roja'a artinya kembali. Itu sama dengan cara mengganti fa'ala menjadi roja'a. Begitu juga yang ain fiilnya pakai kasroh, fa'ila. Maujunya alima, sami'a, rokiba, gitu. Itu saudara bisa cari semua di Kaukaban, pasti ada. Kemudian fa'ula yang berbajan faula ini menggunakan ain fiilnya menggunakan doma, kalau tadi menggunakan fatah, kemudian di sini kasroh, di sini adalah doma. Contohnya di sini kamula, sempurna, hasuna, bagus, itu kaburo, itu besar, gitu ya. Di buku kelihatannya mungkin masih salah, itu masih versi lama. Diganti aja jadi kaburo, perbaikan, mohon maaf yang ini ya belum terperbaiki. Oke, itu contohnya antara penggantian fa'ala dengan 3 huruf yang kita sebut sebagai maujud. Harokat pertama pada fa'fiil ini dalam kondisi kata kerja aktif maklum selalu berharokat fathah. Selalu fa. Ya nanti memang bisa berubah ketika diubah menjadi majhul misalnya. Bisa jadi kasroh, bisa jadi doma. Tetapi pada umumnya ketika semuanya maklum, ketika aktif, ketika kita bicara biasa, maka dia selalu fa. Gitu. Itu yang pertama. Yang ketiga, yaitu lam fiil, dalam kondisi awal selalu berharokat fathah juga. Dan ini nanti tapi akan berubah. Nah, berubahnya menjadi harokat selain fathah itu ketika kena tasrif. Karena berubah struktur kata, karena diubah dengan munculnya domir ketika lugawi. Barulah bagian daripada lam fiil ini berubah. Tapi di mujarrod tetap dia fathah. Ketika ditasrif baru berubah. Ya. Atau ketika nanti tasrif istilahi sigoti itu berubah dari bentuknya sama sekali gitu. Saat bergabung dengan kata lain atau dengan isim lain gitu, berubah menjadi isim fa'il, berubah menjadi isim maf'ul, berubah menjadi mudhari, barulah kemudian bagian belakangnya atau jadi fi'il amr yang lam fi'il ini berubah harokatnya. Sedangkan, dan ini yang paling pasti,
Huruf kedua yang kita sebut ain fiil yang tengah, dalam kondisi apapun selalu tetap. Contoh tadi, misalnya hasuna, sinnya itu pakai doma, tetap pakai doma. Sami'a, mimnya itu pakai kasroh, tetap pakai kasroh mimnya. Khoroja, ro-nya pakai fathah, tetap ro-nya pakai fathah. Tidak akan pernah berubah. Yang tengah itu. Itulah ciri yang hanya bisa kita peroleh dari kamus. Dalam bahasa tamyiz dengan cara dihafal lewat KSDU. Nah, hafalan KSDU itu sebetulnya ilmunya itu untuk menghafal dari harokat kedua yang tidak boleh salah. KSDU itu. Selain 3 huruf fa'alanya, tetapi juga jangan salah dari harokatnya itu KSDU. Berkenaan dengan harokat akhir, sekarang tinggalkan dulu mengenai harokat tengah yang pasti. Sekarang kita bicara harokat ketiga atau harokat akhir. Jadi kalau saya bicara pakai coret-coret, saudara di buku juga ikut coret-coret. Karena nanti akan menjadi mudah untuk mengingat kembali. Berkenaan dengan harokat akhir atau lam fiil yang bisa berubah dari fathah. Fathahnya itu harokat itu, di harokat akhir, khusus untuk harokat akhir, kita sebut harokat bina. Nah, kalau ada fathah, domah, dan kasroh, itu disebut harokat i'rob, dan nanti bisa dirubah dengan ada awamilul. Sedangkan harokat bina itu akhir daripada sebuah kata yang mabni tidak bisa diubah dengan awamilul, tapi dia bisa berubah dengan menggunakan yang namanya tasrif lugawi dengan domir, ya, jadi berubah harokat bina itu. Contohnya tadi dahaba dengan dahabta dengan dahabtu dan seterusnya, dahabna. Nah, itu berubahnya belakang disebut harokat bina, ya. Saat bertemu dengan domir yang dititipkan di belakang kata fi'il, nah, dia akan ketika bertemu, ketika di belakangnya ada kata di dalam fi'il madi itu, karena fi'il madi itu adalah mabni, maka ketika dia berubah akibat adanya perintah dari tasrif lugawi, maka disebut harokat bina. Contoh, berubah jadi apa? Berubah jadi apa huruf ketiga atau lam fi'il sebuah fi'il madi itu? Berubah jadi apa? Bisa berubah jadi fathah, bisa berubah jadi doma, bisa berubah jadi sukun. Nah, 3 itu bagaimana dapat caranya? Pertama, dia lam fi'il ini akan tetap, karena awalnya adalah fathah, maka disebut tetap. Berubah jadi fathah dari fathah, dari fathah menjadi fathah, atau kita sebut tetap, berharokat fathah bila bertemu dengan huwa. Kalau dia berdomir huwa, dia lelaki. Kalau dia berdomir dia berdua lelaki atau huma. Kalau dia berdomir hiya, dia wanita. Kalau dia berdomir dua wanita juga, huma juga. Nah, ketika ketemu dengan huwa, maka yang namanya kafaro tetap kafaro, gitu, karena belakangnya fathah. Tapi ketemu huma menjadi kafaro, ada apanya? Ada alifnya, karena di sini untuk menunjukkan berdua, begitu, laki-laki. Ketika ketemu nanti domirnya, nah ini yang barusan itu, yang ini, ketika kita bertemu dengan hiya, dia wanita, maka karena ada wanita, ada taknya. Taknya kemudian di situ disukun, tetapi ada yang penting apa? Yang penting saudara lihat di sini fathah ro-nya, fathah ro-nya, fathah ro-nya. Bahkan yang keempat juga fathah ro-nya. Karena dia berdua wanita, maka di belakangnya kasih tak, kemudian kasih alif. Gitu. Tetapi yang saudara harus perhatikan di sini, dia fathah bagian ro-nya. Siapakah ro? Ro itu adalah lam fi'il. Lam fi'ilnya fathah, 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 fathah. Begitu. Jadi ada 4 yang fathah di fi'il madi.
ada 4 yang fathah di fi'il madhi. Ini penting. Kedua, selain fathah jadi apa gitu ya? Selain fathah jadi apa? Selain fathah, selain fathah dia jadi apa? Kita lihat berikutnya, bisa jadi doma. Contoh lam fi'il akan berharokat doma bila bertemu dengan hum. Nah, hum. Hum itu mereka lelaki. Dan hanya ada satu tentunya yang mereka lelaki. Ketika saudara ketemu hum, lihatlah ro-nya menjadi doma. Sebagai tanda dia jamak, dikasih wow. Begitu. Sebagai kata jamak, dikasih wow. Sebagai tanda bahwa wow itu bukan wow huruf, tetapi sebagai tanda jamak dikasih alif. Jadi alifnya itu hanya penanda, tidak dibaca, gitu ya. Jadi kafaru, ru-nya panjang karena ada wow, gitu, tetapi bukan karena ada alif, gitu. Nanti teman-teman tahsin yang lebih mampu. Kafaru, begitu, ya. Ini ada satu. Kalau tadi ada 4 yang fathah, ada satu yang doma, gitu. Kemudian saudara lihat lagi, ada juga yang jadi sukun. Silam fi'il. Sukun ini kapan bisa terjadi? Bila bertemu dengan selain 5 yang di atas, semua disukunkan. Kalau kita punya domir 14, tadi 4 sudah jadi fathah, 1 sudah jadi doma, sisa 9, ini sisa 9-nya semuanya sukun. Nah, sisanya sukun yaitu yang belakangnya ketemu ta, ketemu nun, yang mana? Kafarna, kafartu, kafartuma, kafartum, kafarti, kafartunna, kafartunna. Yang disebut sukun mananya? Pak Ustadz, lihat. Sukun itu ro-nya, 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 sukun itu ro-nya. Nah, itulah lam fi'il pada fi'il madhi. Dia akan punya 9 sukun. Ada satu tambahan, walaupun ini bukan bagian dari 14. Bila dia bertemu dengan huruf ilat, ayu, huruf ilat itu singkatannya ayu, a, iya, dan wa, ayu, gitu. Kalau ketemu huruf ilat, maka nanti kalau dia posisinya di lam fi'il ini, maka huruf ilatnya itu tidak ditunjukkan harokatnya. Maka karena tidak ditunjukkan, nanti dikasihnya adalah fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah ini fathah yang tidak tinggi atau fathah yang pendek. Fathah atau alif yang pendek atau disebut juga alif bengkok, alif bingkeng. Nah, itu nanti fathah muqaddarah. Dia tidak tampak nanti fathahnya. Dia hanya kelihatan ala aja seperti huruf iya yang tidak pakai titik 2 dan tidak pakai harokat, jadi tidak kelihatan fathahnya. Ini khusus contohnya misalnya hada. Nah, hada di situ fathah muqaddarah. Ya, hada tidak kelihatan artinya. Ada hadaya, hadayi, hadayu, tidak kelihatan. Tetapi ini mewakili sebetulnya dia fathah dalam kasus ini. Ya. Oke, jadi tabel berikut menunjukkan tasrif lugawi atau domiri. Kenapa lugawi itu? Karena yang dirubah akibat domir dari fi'il madhi sehingga harokat akhir tanda mabni atau disebut harokat bina, tanda mabni, harokat bina atau harokat akhirnya dari fi'il yang mabni yang tidak bisa berubah akibat awamilul, artinya mabni ini tidak bisa berubah awamilul, maka dapat dipakai konsep 419. Dari mana Pak Ustaz 419? Ingat tadi 4 yang fathah, masih ingat, lihat di atas. 1 yang doma, lihat di atas.
dan 9 yang sukun, begitu. 4 yang fathah, 1 yang doma, 9 yang sukun. Ingat, diingat. Saudara sekarang sudah ingat kok. A, U, A, Tanah, Tatuma. Itu juga sama, saudara ingat. Tetapi ingatan Tanah, Tatuma dan sebagainya sebagai hafalan, silahkan. Pengertian, mengerti ada 419 sangat dan lebih sangat penting lagi nanti pada saat saudara bermain-main dengan yang namanya tasrif. Ketika saudara mentasrif, rumus 419 menjadi sangat-sangat penting ketika mentasrif. Karena pada saat merubah 419 tidak bisa dihafal. Benar-benar harus mengerti ada 4 yang patah, ada 1 yang doma, ada 9 yang sukun. Saya kasih dari sekarang supaya nanti menjadi mudah. 419. Dengan mengerti konsep tersebut maka akan dengan sangat mudah ketika melihat ciri-ciri mabni. Ciri-ciri harokat akhirnya pada fi'il madhi. Bisa dengan segera ditemukan domir, domirnya menjadi mudah, yang cocok atau dengan mudah melihat dalam sebuah kalimat mana yang merupakan fi'il madhi. Kalau ada ciri-ciri seperti itu, maka fi'il madhi dapat dikenali dengan mudah. Begitu. Huruf akhir dari fi'il madhi tadi disebut atau tersebut, fi'il madhi tersebut selalu berlaku hanya khusus domir tertentu. Ini penting. Khusus domir tertentu tidak bisa dipertukarkan. Tidak bisa dipertukarkan. Contoh tadi, misalnya ada waw alif, itu pasti hum, itu pasti jamak, karena ada waw jamak. Itu. Dan jamak muzakkar pula yang laki-laki. Gitu. Ketika ada fathah, saudara akan ada 4 kemungkinan. Fathah dengan fathah satu saja tidak pakai apa-apa menjadi 2. Ketika fathah nanti berikutnya ada alif menjadi berdua menjadi huma. Ketika fathah kemudian diikuti dengan tak penanda wanita menjadi tunggal wanita. Dikasih kemudian tanda alif lagi sebagai jumlah 2. Ada taknya wanita, alifnya adalah 2. Begitu, gampang sekali. Jadi kalau sudah lihat tabel ini, yang sudah seperti yang lalu saya kasih tanda jumlahnya, gendernya, orangnya. Orangnya di sini adalah, kalau saudara lihat lagi, mundur, tuliskan oleh saudara. 13, 14 itu adalah orang pertama yang sedang berbicara, mutakalim. Berbicara, kita yang berbicara, saya yang berbicara, kita berdua berbicara, namanya mutakalim. 13, 14. 7 sampai 12. Ini yang namanya orang yang diajak bicara. Muhotob disebut orang kedua bahasa Indonesia. Orang yang diajak bicara. Sedangkan yang namanya 1 sampai 6, 1 sampai 6 itu adalah orang yang dibicarakan. Yang dibicarakan tidak kelihatan. Goib. Nah, makanya membicarakan orang lain itu gibah. Goib. Orang yang dibicarakan. Orang ketiga. Gitu. Nah, dari orangnya kemudian dibagi 2. Ada muzakkar, laki-laki. Ada mu'anats, wanita. 1, 2, 3 adalah muzakkar. 4, 5, 6 adalah wanita. Begitu juga orang kedua. Ada muzakkar, ada mu'anats. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, di sini dapat kita lihat. Maka ada 3 yang laki-laki, 3 wanita, total jadi 6. Dan kemudian kita lihat lagi di sini, 3 orang kedua, 3 orang kedua wanita, dan totalnya menjadi 6. Oleh karena itu, domir itu sekarang ada 3 lagi. Aku sendiri, laki-laki nih, laki-laki, kita lihat dulu laki-laki, pria. Aku sendiri, maaf, bentar. Kalau saudara bilang, aku laki-laki, maka anak. Kami berdua laki-laki, nahnu. Kami bertiga dan lebih, nahnu. Berarti ada 3. Nah, jadi ada 3 untuk laki-laki. Untuk wanita, aku, wanita bilangnya apa? Anak juga. Kemudian, kami berdua wanita, nahnu.
Kami bertiga atau lebih. Nahnu juga. Jadi wanita ada 3 juga. Jadi totalnya sebetulnya ada 6. Totalnya semua sebetulnya 18. Domir itu semuanya sebetulnya 18. Cuma karena anak laki-laki, anak perempuan sama, maka dikurangi 1, tinggal 1. Kemudian kami berdua perempuan, kami berdua laki-laki, dan kami bertiga atau lebih laki-laki, kami bertiga atau lebih perempuan juga nahnu, maka di sini juga hilang 3. Karena hilang 1, hilang 3, sama 1 sama 3, 18 ini tinggal menjadi 14. Itu asal-muasalnya untuk saudara tahu. Kenapa domir 14? Hasilnya sebetulnya aslinya 18. Oke. Mari kita lihat sekarang. Mari kita lihat. A u at tanata tuma tumti tuma tuna tuna tuna. Apa itu? Itu adalah huruf akhir yang disebut tadi harokat bina. Harokat bina, betul. Harokat bina ini atau disebut huruf akhir dari fi'il madi itu saudara hafal ya. Dan sekarang saudara aplikasikan, ternyata ada 4 yang fathah. 1, saya erase dulu biar nggak pusing. Ada 1, mana lagi? 2, 3, 4. Coba kita lihat. Yang pertama, yang tidak dikasih apa-apa, domirnya huwa. Yang dikasih alif berikutnya untuk berdua dan berdua. Untuk wanita dikasih ta. Nah, gitu sederhana ngapalnya. Yang tidak dikasih apa-apa, laki-laki tunggal, huwa. Yang dikasih alif untuk berdua, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian untuk yang wanita tunggal, dikasihlah dia ta. Selesai hafalannya. Ditambah tolong 1 hafalan lagi. Masa nggak bisa hafalan? Setiap pada fi'il madi ada wau, itu jamak. Nah, jadi di sini ada setelah ada wau, kemudian dikasih alif sebagai penunjuk bahwa wawunya itu adalah wau jamak, dikasih alif jadi wau alif. Tapi karena ada wau sehingga dia domah. Hafal aja nih. Cuma 1 kok menghafal, yaitu ada wau alif pakai domah di depannya, itu pasti hum, udah. Yang lainnya semua adalah sukun. Kita lihat sukun, ada berapa? 1, pasti 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, semua sukun. Tinggal kemudian saudara lihat jamaknya pakai wanita. Kemudian wanita pria sendiri pakai ta. Kemudian berdua tuma. Ditambah lagi di bawah berdua tuma. Kalau kemudian dia jamak tum, paling gampang antum. Kemudian karena wanita kasih ti. Kemudian wanita jamak tunna. Khusus untuk anak tuh. Nah, gitu. Setelah tentunya ada sukunnya, ingat dikasih tu. Kemudian untuk nahnu, nak paling gampang nahnu, tuna, antum, tum, gitu. Anta, tak, gitu. Silahkan, silahkan. Nikmati tabel ini, karena tabel ini akan dipakai terus ke belakang. Akan dipakai terus menjadi referensi. Akan jadi pakai. Kedua, itu adalah fi'il pengantar fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah fi'il yang menunjukkan atas satu makna yang dikenal dengan kata kerja yang disertai waktu. Menunjukkan perbuatan yang akan datang. Gitu. Kenapa disertai dengan waktu? Karena fi'il. Kalau tidak ada waktunya, namanya isim. Gitu. Disebut mudhari karena akan datang atau sedang dikerjakan. Future atau present tense. Dari segi arti biasanya diartikan kalau nggak sedang itu bisa ada. Bentuk fi'il mudhari dikenal dari ciri-cirinya. Nah, ini yang khas.
Enaknya fiil mudhorik nyarinya adalah di awal carilah Anita. Mana Anita? Alif, nun, ya, ta. Kalau ada Anita, maka dia adalah fiil mudhorik. Atau biasa juga dikatakan bahwa fiil mudhorik itu diambil dari fiil madi. Nah, asalnya tadi fiil madi, contohnya kafaro tadi, ditambahkan di depannya Anita, salah satu. Jadi tidak semuanya tentunya, karena ini adalah sulasi mujarad. Cukup salah satu dari Anita ini dimasukkan. Contohnya, yang dulu. Di sini dia ada sedang akan, atau kalau nggak sedang ya akan, tergantung konteksnya nanti. Yang dulu karena tidak dikasih apa-apa di belakangnya, di sini cukup dikasih domah saja, karena yang namanya fi'il mudhorik itu asalnya domah, kembali ke asal. Karena ini yang asal, maka yang asal itu pasti dia laki-laki. Gitu. Yang namanya mujarod, yang namanya nanti sebagai wajan, itu selalu pakai huwa, pakai dia laki-laki. Maka karena dia asalnya itu fi'il mudhorik itu domah, maka yang dulu dari nadoro. Nadoro yang dulu dikasih iya. Kok dikasih iya? Taunya dari mana? Dikasih iya karena dia dan kemudian saya mau menggunakan dia di belakangnya ada domah. Kalau ada domah dan dimulai dengan iya berarti dia, gitu. Nah, kemudian contoh yang lain adalah yaktubu, dia sedang menulis dari kataba. Yajtami'u, dia sedang berkumpul dari jami'ah. Yaftahu, dia sedang membuka dari fataha. Yahluku, dia sedang menciptakan dari holako. Kemudian yajlisu, dia sedang akan duduk dari jalasa. Kemudian ya budu, dia sedang beribadah dari abada. Begitu. Kemudian tak budu. Nah, bedanya apa? Lihatlah di sini ada tak di depan dia. Maka bedanya hasilnya apa? Hasilnya di sini adalah dia, sedangkan di sini adalah kamu. Begitu. Karena pakai tak. Depannya sama, du. Itu. Ya budu, tak budu. Gitu. Ini fiil mudhari. Beribadah juga. Cuma bedanya domirnya. Kemudian a'budu, aku, kalau beribadah. Na'budu, kami, gitu. Ini adalah fiil mudhari. Dari mana saudara tahu kok semuanya sama Parodi disebut ada na'budu, padahal tadi adalah dari nadoro. Kemudian yahluku tadi dari kholako, lamnya itu pakai fathah, kok sekarang jadi u. Itu di bawah dikatakan di antara tanda-tanda fiil mudhorik lainnya nanti saudara juga bisa dikatakan diawali, maksud saya dengan u itu tadi diperoleh dari kamus. Jangan lupa kamus itu sampai sobek-sobek seperti yang saya punyai ini, tidak apa-apa karena seringnya membuka. Kalau saudara seperti saya, orang yang tidak bisa menghafal, buka kamus terus, jangan khawatir. Kecuali kalau saudara penghafal seperti mereka yang terbiasa penghafal Al-Quran, penghafal lagu, penghafal nama, penghafal foto, penghafal wajah, silahkan. Saya bukan penghafal, jadi saya buka terus kamus. Nah, di antara tanda-tanda fi'il mudhorik lainnya, gitu ya, selain tadi yayutatu, selain Anita, misalnya diawali dengan huruf sa. Itu saya selana long datala habi wa mauroatu, saya sela. Nah, itu ada sa. Oh, berarti itu adalah fi'il mudhorik tuh. Berikutnya bisa juga ada sa, disebut saya pulu. Nah, ada sa gitu. Karena sa itu tidak mungkin mengawali isim gitu. Ini pasti fi'il. Diawali dengan lam juga sama. Lam yalid walam yulad.
walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam, nah, yalid adalah fi'il mudhari. Walam yulad fi'il mudhari. Lam yakun. Nah, apa ini menariknya? Menariknya saudara lihat di sini sukun, sorry. Menariknya di sini sukun, sukun, sukun. Oh, ternyata silam itu membuat menjadi sukun. Saya punya yang namanya mudhari. Padahal biasanya mudhari tadi awalnya adalah doma. Kita lihat pakai awalan lan sebagai contoh yang lain di sini. Lan, lan, lan yahruja, lan taslama, walan tardok, walan tardok. Apa yang saudara bisa lihat? Ini pakai fathah. Ini pakai fathah, ini pakai fathah, tapi tidak kelihatan karena tadi pakai kalimat surat begitu. Jadi ini lan ini ternyata membuat fathah begitu. Ya. Bila dilihat dari perubahan harokat akhir atau irob dalam fiil dapat dibagi menjadi fiil mabni yang tidak berubah dan fiil mu'rob yang berubah. Yang namanya fiil mabni tadi contohnya adalah yang disebut fiil madi. Sedangkan fiil mudhari adalah mu'rob. Mengapa mu'rob? Karena nanti berubah apabila dikasih awamil. Contohnya apa? Contohnya dikasih lam, dikasih lan. Nah, itu awamil. Oke. Fiil madi dan fiil amr selalu berposisi madi. Jadi selain fiil madi, nanti akan ketemu fiil amr juga mabni. Bentuk akhirnya selalu tetap. Nanti ada satu lagi fiil nahi. Sorry, saya tidak boleh nulis. Jelek masalahnya. Good. Fiil mabni bentuk akhirnya selalu tetap. Sedangkan mudhari pada umumnya berposisi mu'rob. Mengapa saya bilang pada umumnya mu'rob? Karena nanti dari 14 ada 2 yang mabni. Di mudhari itu ada 2 yang mabni. Gitu. Dari 14 itu ada 2 yang mabni. Nanti saya akan terangkan, ya. Kita lihat dulu, pada umumnya dia mu'rob. 12-nya dia mu'rob. Mu'rob itu artinya dia bisa berubah kalau kena awamil. Kecuali bila disambung dengan nun niswah atau nun taukid, posisinya menjadi mabni. Nah, nanti saya terangkan di bawah nun taukid dan nun niswah. Fi'il mudhari yang termasuk fi'il mu'rob, bentuk akhirnya mengalami perubahan tergantung kedudukannya dalam kalimat atau diawali awamilul. Sehingga akhirnya bisa berharokat. Bisa jadi rofa, bukan bisa jadi rofa, tetap rofa maksudnya. Karena awalnya mudhari adalah rofa. Tapi dari rofa atau dari domah ini bisa jadi nasob atau fathah, bisa jadi jazm. Gitu. Tapi tidak pernah kasroh atau jar. Kapan bisa terjadi kasroh? Hanya pada saat-saat tertentu perubahan karena pengucapan. Nanti kita lihat. Tapi secara nahunya tidak jadi kasroh. Hanya bisa jadi nasob, bisa jadi jazm. Bisa jadi fathah, bisa jadi sukun dari domah itu. Ya. Itu kita lihat contohnya di sini. Yaktubu Jaidun risalata. Lihat bahasa saya kalau kita belajar nahwu sorof, seluruh harokat harus dibaca. Jangan ada yang dihilangkan supaya jelas maksudnya. Yaktubu karena di sini pakai iya dan ada u dan iya, berarti dia huwa, berarti dia. Berarti kataba itu menulis itu siapa? Dia. Karena yaktubu maka dia sedang atau akan menulis. Dia akan menulis. Selesai itu. Dia akan menulis. Tapi setelah ketemu dia atau ketemu hia, maka saudara harus bercuriga setelahnya apabila ketemu yang namanya domah, isim yang berharokat domah, contohnya di sini Jaidun itu domah, maka berarti dia bisa menggantikan dia menjadi fa'il, menjadi subjek. Maka akibatnya yang menjadi subjek
sekarang berubah menjadi jahit. Maka asalnya dia menjadi jahit yang sedang menulis. Nah, dan kemudian apabila ketemu yang bukan domah, tetapi ketemunya berikutnya adalah fathah. Fathah itu sebagai ciri dari maf'ul. Apa itu? Objek. Apa itu? Yang kena perbuatan si jahit. Yang kena perbuatan si subjek. Gitu. Apa yang kena? Risalah. Risalata itu apa? Surat. Jadi kalau gitu surat adalah objek. Jahit adalah subjek. Sedang menulis adalah predikat atau kata kerja. Begitu. Jadi bahasa Indonesianya subjek. Nah, bahasa Indonesianya menjadi subjek, predikat, objek. Begitu. Di mana subjeknya sekarang johir. Kelihatan siapa? Jahit. Bukan zohir, bukan domir. Bukan domir, yaitu dianya tidak digantikan oleh jahit. Nah, bagaimana kita lihat sekarang? Saya ingin menunjukkan fungsi daripada awamilun dengan adanya lan menjadi yaktuba. Karena silan itu menyuruh menjadi nasob. Lan itu di buku itu level 1, coba buka, adalah menjadi kolom keberapa lan itu? Bukalah kolom ke-8. Anyansiba. Anyansiba itu adalah awamilul yang membuat fi'il mudhorik menjadi fathah. Maka lan di sini mengakibatkan yaktubu menjadi yaktuba. Begitu. Karena ada lan yaktubu menjadi yaktuba. Tetap di situ ada jaidun, tetap di situ ada al-risalata. Menjadi kalau gitu yang berbedanya ada apa? Ada lannya ini tidak. Jahit tidak akan menulis surat. Gitu ya. Jahit tidak akan menulis surat. Kok tadi yang sedang ini akan lihatlah konteksnya. Atau jahit tidak sedang menulis surat. Bisa, bisa. Kak, atau kemudian dikasih lam. Apa bedanya lam? Lam ternyata di situ masuknya ke kolom 10. Lihat buku kolom 10. Lam yajum. Kalau yang yajum saudara lihat apa? Di sini ada sukun. Asalnya yaktubu menjadi yaktub karena ada lam. Jadi kalau gitu lam bahasanya artinya apa? Di sini kok juga tidak. Tapi sebetulnya harusnya lam itu lebih daripada kata dia tidak saja atau tidak sekarang. Tetapi kalau tadi lam itu tidak akan ke depan waktunya. Kalau lam itu sekarang tidak menulis, jahit tidak menulis surat atau yang lalu. Gitu ya. Kemudian di situ dikatakan lam yaktub, jahit tidak menulis surat. Tapi kalau lam yaktuba, jahit tidak akan sampai kapanpun gitu. Itu lam gitu. Belakangnya sama, jahidun risalata, tidak berubah. Nah, hanya penyebabnya akibat ada awamil. Jadi keterangannya di situ dituliskan tanda irob mudhorik yang asalnya marfu, ini asalnya marfu, ketika huwa itu doma, ketika kena irob nasob atau fathah, maka didahului dengan huruf lan tadi, jadilah nasob atau fathah, gitu. Ketika huwa nanti jadi fathah, ketika yang lain sesuai dengan tasrifnya. Ketika lam jadi sukun, ya. Huruf lan dan lam ini menunjukkan peniadaan penafian. Contohnya tadi adalah tidak menafikan, ke bahasa Arabnya menafikan. Fi'il mudhorik yang mu'rab ini, seperti fi'il mudhorik ini memiliki beberapa bentuk. Nah, baru kita terangkan nih. Ada namanya fi'il khomsah, terkenal sekali. Apa itu fi'il khomsah? Fi'il mudhorik yang 5, bahasanya gitu. Apa itu yang 5? Harokat terakhirnya mengandung nun. Di situ, yaitu ada contohnya ina mengandung nun yang lain, ani mengandung yang lain, una.
Kita mulai dari ani. Kenapa ani? Ani ini paling banyak dipakai. Untuk apa ani ini dipakai? Untuk menunjukkan dia dua. Ani, ani, ani. Itu artinya dua. Kalau yang dua itu ada di mana? Ada di yap alani. Dua laki-laki. Tab alani. Dua wanita. Tapi dua wanita untuk goib. Yap alani. Dua laki-laki untuk yang goib. Bagaimana dengan orang kedua? Sama ternyata tab alani, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ada 3 yang tab alani. Gitu. Yap alani ada 1. Coba kita nanti lihat. Ada lagi 2 buah. Ini masih termasuk fi'il homsah. Ini baru 2 ya. Tab alani dan yap alani 2. Ada 2 buah juga yang berakhiran una. Una ada 2. Apa? Yap aluna dan taf aluna. Yap aluna untuk laki-laki, taf aluna untuk perempuan, karena ada wawu itu jamak. Gitu. Ya. Maka taf aluna yap aluna dapat juga 2. Begitu. Yang kedua ani, una. Yang ketiga ina. Ada di mana ina? Ada di sini. Ina ada 1. Tab alina. Nah, ada 1. Sehingga karena tadi di situ ada 2, 2, 1, maka total menjadi 5. Itu makanya disebut fi'il homsah. Ada 5 bentuk di sini. Tetapi berasal dari 3 kelompok. Kelompok ina, kelompok ani, kelompok una. Tetapi totalnya kalau dijumlah, di sini ada 4, di sini ada 2, di sini ada 1. Totalnya menjadi 7 gitu. Sehingga total di dalam domirnya ada 7 buah fi'il mudhari yang berakhiran nun, yang disebut fi'il homsah, fi'il yang 5. 5-nya adalah 5 bentuk gitu. Jadi fi'il homsah ini akan berubah nanti status nunnya saat irobnya itu. Ketika awal, ketika dia rofa, ketika dia marfu, maka disebut nunnya tetap. Disebut subutun nun. Udahlah, nggak usah diingat subutun nun. Pokoknya tetap aja dia nun. Atau asalnya dia nun. Kalau bahasa saudara, asalnya dia nun. Ketika rofa. Ketika kasih awamilul menjadi mansub, contohnya dikasih lam tadi, nunnya harus hilang. Dan ketika dikasih lam jadi majzum, nunnya pun harus hilang. Jadi nun itu hilang dari fi'il homsah begitu ketika dia berubah menjadi nasob, ketika dia berubah menjadi jazm. Yang kedua, kalau ini fi'il homsah, sifat fi'il homsah dalam fi'il mudhari. Kemudian ada sifat fathah. Sifat sohi. Bukan fathah. Sohi. Sohi itu adalah seluruh fi'il mudhari selain yang 5 tadi, tapi juga tidak mengandung huruf ilat di akhirnya, karena kita sedang berbicara huruf akhir dari fi'il mudhari, yang ayu tadi, yaitu huruf ilat di akhirnya, maka dari domah akan berubah jadi nasob, akan berubah jadi jazm. Mohon diperbaiki. Di buku masih tertulis kasroh. Saudara tulis, perbaiki, di buku masih kasroh. Nah, nasob atau jazm ada 5 buah. Yaitu di sini ada taf'alu, yaf'alu, kemudian taf'alunya ada 2, naf'alu, af'alu. Itu semua adalah sofi dan semuanya nanti akan berubah menjadi nasob atau menjadi jazm kalau dikasih awamilul. Nah, sedangkan ini jadi ada 5 nih. Tadi ada 7 tuh. 7 udah 5 udah 12 tuh. Loh, 12 kan ada 14. Yang 2-nya mana? Yang 2-nya mabni. Balik lagi ke sini. Setiap ketemu waktu madi tadi dijelaskan, mau tidak perlu ke atas. Yang 2 sisanya mati. Saya katakan tadi,
Yang duanya itu tidak pernah berubah. Yang jamak wanita gitu, itu tidak pernah berubah. Dia tetap nunnya hadir gitu ya. Maka ada tambahan sedikit tentang fi'il mu'tal. Apabila dia ada ayunya, maka nanti skip dulu. Ini berat menjelaskannya. Jangan sekarang. Skip kalau ada mu'talnya, kalau ada ayunya di belakang huruf mudorik. Kalau di belakang fi'il mudorik ya. Fi'il mudorik yang mabni, yang dua lagi ini mana? Gitu loh pertanyaannya. Ini kan 12, mana dua lagi? Dua lagi adalah bila ternyata bersambung dengan nun niswah. Nun niswah itu kalau dipakai untuk kunna, kunna itu adalah untuk mereka wanita jamak dan untuk kalian wanita jamak. Jadi ini adalah untuk antuna, untuk kunna itu untuk untuk kunna. Kunna itu untuk mereka wanita mereka wanita jamak, sedangkan antunna untuk kalian wanita jamak. Nah, yang jamak-jamak ini mabni walaupun di fi'il mudhari. Walaupun fi'il mudhari, dua ini ya adalah mabni. Jadi ada 12 yang berubah, ada 2 yang tidak berubah ya. Huruf ba di sini menjadi mabni, tidak akan pernah berubah, dia selalu sukun. Selalu sukun, begitu. Kemudian dikasih nun di belakangnya. Selalu sukun, dikasih nun di belakangnya. Untuk kalian pakai ta, untuk mereka orang ketiga pakai ya, gitu ya. Adapun nun niswahnya adalah huruf terakhir dari kata tersebut menandai jamak wanita, dan kemudian tadi diawali dengan ba yang sukun atau lamnya yang sukun. Fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah ini huruf akhirnya mabni dengan sukun, bahasa Arab gundulnya mabni ila sukun gitu ya. Karena mabni meskipun didahului dengan lan atau lam maka tidak ada berubah. Contoh, lam yadribna, baknya disukun, ada na, dia sukun. Lan yadribna, tetap yadribna asalnya begitu. Jadi dari yadribna menjadi lam yabribna menjadi lam yadribna, tidak berubah walaupun dikasih dengan lan, dikasih dengan lam di depannya awal dulu. Ada lagi tambahan, selalu ada tambahan. Tambahannya jika bersambung dengan taukid. Apa itu taukid? Contohnya ada nun pakai sukun atau nun pakai tasjid. Nun taukid ini dipasang langsung dengan fi'il mudhari yang ditegasinya sehingga seolah-olah seperti satu kata. Contohnya tadi aktubu, aku sedang menulis. Aknya adalah aku, tubuhnya sedang menulis. Aktubu. Ketika aktubu itu dikasih nun, nunnya sebagai penegasan, sebagai sungguh-sungguh, nunnya itu, jadi si nunnya ini sebagai sungguh-sungguh. Jadi aku sedang menulis, ditambahkannya diselipkan. Jadi aku sungguh-sungguh sedang menulis. Cara menulisnya bagaimana? Disambung saja. Aktubana, aktubana. Kenapa jadi fathah? Karena asalnya apapun ketika bersambung dengan yang namanya nun taukid difathahkan, itu aturannya. Jadi asalnya yadribu, contohnya yadribu dikasih nun taukid, dia menjadi yadribanna. Jadi fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid huruf akhirnya mabni dengan fathah. Nah, mabni ila fathah. Lihat di sini fathah. Gitu, asalnya u, asalnya apapun, dia adalah jadikan fathah. Karena mabni maka meskipun didahului dengan lan ataupun lam tidak ada berubah. Contohnya lam yadribana, lan yadribana, gitu. Tetap aja dari tadribana, gitu ya. Sehingga dari berbagai dasar dan penjelasan tentang fi'il mudhari tersebut dapat dikumpulkan huruf akhir dari fi'il mudhari adalah sebagai berikut. Masih ingat ini? Kalau ini hafalannya
Ya, yu, a, u, tatu, nanu. Yang mana yang saudara hafal? Yang depannya doang. Sorry, kurang. Yang depannya doang, gitu. Ya, yu, ta. Tetapi belakangnya menggunakan metode tadi. Katanya ada berapa huruf yang menggunakan domah? Ada 5. Oh, sorry, jangan pakai itu. 5, gitu. Kemudian yang ada nun tadi, kemudian nunnya fi'il khomsah. Fi'il khomsah itu asalnya ada 7, tetapi 2-nya mabni, berarti ada 5 yang berubah, ada 2 yang tidak berubah. Begitu. Ada juga dari tadi fi'il khomsah itu yang nunnya itu, wawu nun itu, apa namanya, dengan menggunakan doma. Ada 2 juga, gitu. Jadi rumusnya menjadi 5, 5, 2. Mari kita lihat. Mana 5 yang pertama? Lihatlah yang kemudian huruf kasroh, harokat akhirnya adalah doma. 1 ketika dia huwa, 1 ketika dia hiya, 1 ketika dia anta. Ulangi, huwa, hiya, anta. Baru ditambah di bawah. Apa itu? Anak dan nahnu. 5 saya punya. Semuanya adalah domah. Gitu. Ada 5 lagi apa, Pak? 5 lagi masih ingat. Orang yang jumlahnya 2. Orang yang jumlahnya 2. Ani, 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 ani. Loh, kok ada 4? Ada tambah lagi 1 dimasukkan yang nanti akan berubah, yaitu aina, ina, sorry, ina, yaitu wanita tunggal. Itu 5 yang kedua, yaitu nanti yang nunnya akan berubah ketika kena yang namanya awamilun. Barulah kemudian dikatakan lagi, ada 2 yang kalau akan berubah, tetapi ini ada menggunakan wawu yang biasanya jamak. Siapakah yang jamak? Jamak laki-laki, jamak perempuan. Gitu. Nah, yang una itu ada 2 yang pakai wawu nun. Gampang ngapalnya. Ada 5 yang doma, ada 5 yang ani dan ina. Ada 2 yang una untuk jamak, dan ada 2 yang selalu tetap. Tidak akan pernah berubah. Yang mana sih yang tidak akan pernah berubah? Ingat tadi saya katakan adalah jamak wanita. Yang mana? Yang ini. Saya kok nggak bilang. Ini yang mana jamak? Nah ini. Apa? Hunna dan antuma. Ini nanti yang namanya mabni walaupun di fi'il mudhari. Gitu. Jadi konsepnya 5, 5, 2, 2. 5 yang memiliki harokat doma. 5 pakai ani dan ina. Kemudian 2 yang una. Dan 2 pula yang tidak pernah berubah, yaitu na. Tapi dimulai dengan sukun. Khusus untuk jamak wanita. Gampang ingatnya. Ya yutatunya ingat. Ya yutatu, aunanu. Yaitu biasanya 3 pertama pakai ya. Kemudian ada 1 di jamak wanita. Yang lainnya tak. Ditambah lagi a pasti untuk anak. Dan na nanti untuk nahnu. Gampang hafalnya kalau ya yutatu nanu. Tapi belakangnya pakai metode 5, 5, 2, 2. Nah dari sini konsep 5522 nanti akan dipakai ketika saudara tasrif itu penting. Kesimpulannya di sini ternyata fiil itu tadi ada fiil madi yang mabni, ada fiil madi yang mabni, kemudian ada mudorik yang mu'rob. Apa itu tadi yang mu'rob? Ada 5 dari fiil khomsah, dari fiil khomsah, kemudian
ada juga 5 dari yang U tadi, yang domah. Kemudian ada juga 2 yang mabni, yang jamak wanita, begitu. Dan ada juga yang waw, yang una dari fi'il khamsah ini. Ada 2. Jadi ada 5, 5, 2, 2. Khusus untuk nun taukid, itu hanya tadi menjelaskan untuk bersambung. Dan khusus nanti mengenai ilat akan dijelaskan berikutnya, karena ini hal khusus. Nanti saudara akan kenal juga fi'il amr, pasti mabni, sama dengan madi, juga sama-sama mabni, ya, tidak ada. Oke. Oleh karena itu, pada tabel berikut sebagai contoh yang dimaksud dengan ropa memiliki harokat domah bisa berubah menjadi nasob, gitu. Ropa berubah menjadi nasob. Sorry. Oke. Bentar, ini kok ngadat pagi-pagi. Oke. Ropa berubah menjadi nasob yang nanti memiliki harokat patah, atau ropa berubah jadi jajem memiliki harokat suku dengan konsep ingat 5, 5, 2, 2. Contoh ropa ke nasob yang berubah itu hanya 5 ke nasob, ke fathah, dari domah ke fathah. Nanti ketika dijadikan jajem oleh lam, oleh la, nanti yang dari domah jadi sukun. Itu 5. Hanya 5 yang berubah dari domah ke fathah, dari domah ke sukun. Yang lainnya berubahnya seperti ada 5 nanti kalau dia kena awamilul, hilang nunnya. Baik ketika di kasus jadi nasob ataupun domah sama-sama hilang. Ada 2 jadi wawu alif. Itu. Ada 2 jadi wawu alif. Dan ada 2 yang tidak boleh berubah. Nah, ini yang mabni, tidak berubah ini. Gitu. Jadi kalau gitu, kalau dia suruh berubah jadi nasob atau berubah jadi jajem, itu hanya berbeda di 5 huruf. U jadi A, U jadi sukun. Udah, yang lainnya sama perubahannya. Yaitu ada 5 yang dibuang nun, ada 5 wawu nun jadi wawu alif, ada 2 wawu nun jadi wawu alif, dan ada 2 yang tidak boleh berubah, yaitu sukun na, sukun na. Nah, dari penjelasan itu muncullah sekarang saudara gambar ini yang kalau saudara lihat di buku saudara, lihatlah di buku level 1 halaman 60 berapa ya? 7 kemarin sih kalau nggak salah. Berapa sih? Halaman 59. Ada? Sudah ketemu? Sudah, Ustaz. Ya, tulisannya begini, fi'il mudhari yang bisa berubah menjadi rofa, menjadi nasob, menjadi jazm. Nah, sekarang siapkan stabilonya, siapkan pulpennya. Saya akan jelaskan. Lihatlah, di sini ketika ada yang domah ropanya 1, mana lagi? 2, mana lagi? 3, mana lagi? 4, mana lagi? 5. Ada 5. Diapakan 5 itu? 5 itu terlalu kecil, kurang besar dikit. 5 itu diapakan? Maka ketika nasob dipatahkan, ketika jajem disukunkan. Oke? Begitukah yang lain? Lihatlah. Dipatahkan, disukunkan. Lihatlah. Gitu. Itu semua yang domah jadi patah atau jadi sukun sesuai dengan perintahnya di atas. Jadi nasob atau jadi jajem. Gitu. 5 berikutnya apa? 5 berikutnya semua yang belakangnya nun dari ani
Dan ina, apa itu ani? Paling gampang lihat yang kedua dulu. Yang ani. Nih, sorry. Yang ani, yang ini, lihat. Ani, hilang nunnya. Gitu. Yang ani, hilang nunnya. Yang ani, sorry. Iya, hilang nunnya. Satu lagi. Baru 3 ya. Nah, yang ani hilang nunnya. Satu lagi. Ina. Ini hilang juga nunnya. 5 tuh. Ya. Yang 2 lagi apa, Pak? Yang 2 lagi una. Jangan lupa. Una tuh jamak. Nah, mana jamak, jamak, jamak. Jamak. Jamaknya ada di mana? Jamak ada di sini. Nah, ada di mana lagi? Ada di sini. Diapakan jamak? Jadi waw alif. Asalnya waw nun jadi waw alif. Tuh, 2. 2 lagi dong sisa. Kan 5, 5, 2. 2-nya lagi apa? Dibuat tidak boleh berubah. Siapakah yang tidak boleh berubah? Jamak wanita. Lihat tidak berubah di 3 tempat sama. Yang mana lagi? Jamak wanita. Di 3 tempat tidak berubah. Oke. 5, 5, 2, 2. 5, 5, 2, 2. 5, 5, 2, 2. Clear. Begitu.